Salam, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih jemaat yang sama-sama diberkati oleh Tuhan. Jika sampai saat ini kita harus beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing, yakin dan percayalah bahwa kasih dan berkat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk selalu memberkati kehidupan kita. Karena itu, mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengalami kasih dan berkat Tuhan melalui ibadah di hari Minggu yang Tuhan kuduskan ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar dapat memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Katito STH sebagai pelayan firman di tengah-tengah ibadah persekutuan kita pada saat ini. Akan hormat Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyambut memuliakan Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 97 ayat 1 dan 3, Tuhan Allah hadir. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang menyembah sebagaimana firman-Nya. Marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani nomor 7 ayat 1 dan 2. Semua dan
Jemaat, kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan dan kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 dan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sambut hukum Tuhan dengan menggunakan Mazmur 119 ayat 1 dan 5.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita sambut dengan menggunakan nyanyian rohani 136 ayat 1 dan 4. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut berita anugerah ini dengan menggunakan nyanyian rohani 146 ayat 1 dan 2. Yeah.
Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di depan Allah, memohon hikmat dan pertolongan padanya dalam doa. Kita berdoa. Pada minggu yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari ini, kami bersuka cita karena sampai hari ini Tuhan masih melindungi kami, sehingga kami masih ada. Sebagai bukti kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun ada banyak tantangan, persoalan dan pergumulan hidup kami, tetapi kami bersuka cita karena Tuhan masih mengizinkan kami, sehingga sampai saat ini kami masih ada sebagaimana yang ada. Kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu akan menolong kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan renungkan menjadi bagian hidup kami. Jauhkan semua gangguan yang akan menghalangi ibadah kami, sehingga ibadah ini berlangsung di bawah tatanan kasih dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, pusatkan hati pikiran kami pada firman-Mu, dan berbicaralah Tuhan, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap keluarga besar Jemaat Tello yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini, Tuhan sebagai gembala dan tuan rumah yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Siapakah Daud? Latar belakang kehidupan Daud, beliau adalah seorang gembala. Seorang gembala pada zaman Daud, ia diperlengkapi sejumlah perlengkapan antara lain mantel yang terbuat dari kulit domba sebagai alat pelindung diri. Itu yang pertama. Kedua, tongkat yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk mengarahkan kawanan ternak ke arah mana mereka akan dituntun agar mereka tidak mudah tersesat. Tongkat bisa juga untuk menghajar binatang buas, tetapi juga dapat dipakai untuk mendeteksi kawanan ternak apakah ada dalam kondisi prima atau sakit. Dan bila mana ada yang sakit,
maka sang gembala segera akan memisahkan dan memberikan perawatan secara khusus. Kemudian perlengkapan yang ketiga adalah gada. Suatu senjata yang biasanya dibuat dari kayu dan dilapisi dengan baja. Yang keempat, umban dan kantong kulit atau biasa disebut kantong gembala. Tempat menaruh beberapa biji batu untuk mengumban binatang buas dari jarak jauh. Itulah sejumlah perlengkapan seorang gembala pada zaman Daud. Daud sendiri dengan perlengkapan itu sebagai seorang gembala, dengan penuh keberanian dan ketangkasan, ia sudah biasa membunuh singa dan beruang. Kita bisa lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Bahkan dengan umban, Daud dengan berbekal pengalaman sebagai seorang gembala mampu merubuhkan Goliat, pahlawan raksasa orang Mesin pada orang Filistin pada waktu itu. Selanjutnya, seorang gembala harus mengenali dengan baik mata air, sumur, sungai bahkan wadi, yaitu sungai kering di padang gurun tetapi berair apabila hujan turun. Seorang gembala harus mengenal di mana masih ada rumput menurut musimnya. Seorang gembala harus merawat domba yang sakit, membalut yang terluka, mencari yang terhilang, membawa pulang yang tersesat, dan melindungi yang lemah dari binatang buas dan orang jahat atau pencuri. Itulah sejumlah sifat-sifat agung seorang gembala. Ia rela dan bersedia berkorban demi domba-dombanya. Oleh karena gembala begitu bertanggung jawab, sehingga dia disamakan oleh masyarakat kuno dengan tugas pemerintahan seorang raja. Bahkan disamakan tugas pemeliharaan Allah terhadap manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam bacaan kita ayat 1 sampai ayat 4, pemazmur menggambarkan Tuhan seperti seorang gembala. Mari kita lihat ayat demi ayat. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dari pengalaman pemazmur membuktikan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, maka ia menandaskan bahwa ia takkan kekurangan. Ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan iman atau pengakuan iman yang sangat dan amat mengandalkan Tuhan. Kita bisa bandingkan dengan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saudara-saudara, hidup dalam kondisi tidak berkekurangan berarti hidup dalam suasana kehidupan ideal atau dalam keadaan shalom. Shalom kita sudah sama-sama tahu artinya damai, sejahtera, sehat, selamat, dalam keadaan tak tergoyahkan, tidak dalam keadaan perang, ada dalam hubungan-hubungan yang harmonis dengan sesama, ada dalam hubungan harmonis dengan Allah. Jadi shalom berlawanan dengan kondisi real yang sedang kita alami pada saat ini. Di mana pada saat ini kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan merampas sukacita kita karena wabah virus corona yang sudah menelan korban ribuan jiwa di seluruh dunia dan masih berlangsung sampai saat ini dan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian ayat yang kedua,
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Oleh pemazmur mengakui bahwa Tuhan tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan soal makan minum untuk kelanjutan hidupnya. Selanjutnya ayat yang ketiga. Kalau ayat kedua Tuhan menjawab kebutuhan jasmani pemazmur, maka pada ayat 3 ini ia pun menjawab kebutuhan jasmaninya, kebutuhan rohaninya. Pemazmur merasa jiwanya disegarkan karena dituntun pada jalan yang benar. Artinya ia dituntun pada tujuan yang baik dan benar. Salah satu kebutuhan terbesar jiwa manusia ialah haus dan lapar akan kebenaran. Kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Hal ini terjadi karena semata-mata nama Tuhan saja. Artinya Tuhan memelihara pemazmur hanya karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Kita bandingkan dengan Ulangan pasal 9 ayat 5. Kemudian ayat yang ke-4. Pada ayat ini kita menyaksikan ketegaran iman pemazmur. Ia berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Di lembah kekelaman, tempat itu jarang dilintasi orang. Tempat itu gelap gulita. Dan bila ada orang yang lewat di jalan itu, ia pasti mengalami kesulitan yang menyengsarakan. Dan sudah bisa dibayangkan bisa tersesat. Dan ia sudah bisa menjadi mangsa empuk, binatang buas atau binatang lapar. Tetapi juga orang jahat. Ia berada dan berjalan di bawah bayang-bayang maut. Dalam kondisi seperti itu, pemazmur berkata, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Sekali lagi, pemazmur menggambarkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan seperti seorang gembala. Karena ia diperlengkapi dengan gada dan tongkat untuk melindungi dan menghajar musuh-musuhnya. Itulah kekuatan yang menghibur dan menguatkan, bahkan memberikan kepastian kepada hidup pemazmur. Itulah sebabnya ia tidak takut dan gentar. Jadi dalam kondisi apapun, ketika Tuhan beserta kita, kita tetap aman karena ada kepastian sebagai bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima dan keenam. Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik. Dengan penuh kemurahan hati, ia memberikan tumpangan, menjamu dan mengurapinya dengan minyak, dan pialanya berulang-ulang diisi dengan anggur. Sebuah gambaran yang penuh dengan sukacita sebagai tanda cinta kasih Tuhan. Karena itu pemazmur berkeyakinan bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, kata pemazmur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari mazmur ini menjadi jelas bagi kita bahwa Tuhan yang digambarkan sebagai gembala yang baik maupun sebagai tuan rumah yang baik, sesungguhnya ia berlimpah rahmat yang mengayomi, yang melindungi pemazmur dari ancaman bahaya yang mengancam hidupnya. Tuhan menyertai
Tuhan menuntun dan melindunginya sehingga ia tetap aman walaupun ia dibayang-bayangi mau. Lalu apa relevansinya Mazmur 23 ini dengan situasi dan kondisi real yang sedang kita alami pada saat ini? Kita seperti pemazmur sedang berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Mungkin ada di antara kita bertanya, di manakah Tuhan? Atau masih adakah secerca kasih Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kata penulis Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B sampai 11, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Seperti itulah gambaran kasih Tuhan, bahwa begitu berharganya setiap umat ciptaannya. Yesus telah rela berkorban diri demi kita. Ia adalah gembala yang baik. Ia adalah kasih adanya. Ia sungguh-sungguh mengasihi setiap orang yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Karena itu, dalam kondisi yang kita alami saat ini, saya mengajak kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Terpujilah Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita masih dalam saat teduh, membuka firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita masih dalam saat teduh. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus Gembala Agung akan menjaga keluarga semua. Kita kembali memuji Tuhan dengan menggunakan nyanyian Yohanes 150 ayat 1 dan 3. Kau
mengasihi Tuhan. Kita bersama-sama berdiri untuk meningkatkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman bersendiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang masa, bersama-sama kita meningkatkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman bersendiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga untuk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilakan kembali. Kita masuk dalam doa sepakat. Kita berdoa. Ya Tuhan yang ada di dalam surga, kami patut bersuka cita sebab sekalipun kami ada banyak tantangan sedang menghadapi pergumulan persoalan, ibarat kami berjalan di lembah kekelaman seperti diungkapkan sang pemazmur. Tetapi kami bersyukur firman kembali meneguhkan, menguatkan, dan memberikan pengharapan kepada kami bahwa Tuhan itu adalah kasih adanya. Ia ibarat seorang gembala yang baik, yang menuntun, melindungi, mengayomi seperti seorang tuan rumah yang murah hati, menyiapkan untuk kelanjutan hidup. Karena itu Tuhan kasih yang sama dari Allah yang sama, kami yakini selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini kami masih ada sebagaimana kami, sebagai bukti bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kami. Memang sampai hari ini kami masih ada dalam zona mencekam oleh karena virus corona yang menyebar di mana-mana, termasuk di daerah kami. Kami mohon pengasihan kemurahan Tuhan akan selalu menyertai kami. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, agar menjadi kekuatan bagi kami, sehingga di dalam hidup ini kami belajar selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber dan pokok kehidupan kami, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami tidak tersesat, tetapi kami selalu berjalan pada jalan Tuhan. Berkati segenap jemaat-Mu yang kami layani di jemaat Tendo, di jemaat Ponto Unga dan Bukit Harapan Soloyo. Peliharakanlah tiap-tiap keluarga, tiap jiwa. Cukupkan kebutuhan hidup kami setiap hari. Tuhan mengenal setiap anak-anak-Mu. Ada banyak anggota jemaat yang mengalami PHK atau untuk sementara tidak bekerja, dan dengan demikian tidak mendapatkan nafkah hidup. Karena itu Tuhan, pengasihan kepada Tuhan dan menjawab kebutuhan setiap umat. Kami percaya Engkau sanggup untuk menolong kami. Engkau juga akan membebaskan dari cengkraman, dari ancaman virus corona,
dan saatnya mulai berlalu. Berikan kemampuan kepada pemerintah kami, kepada TNI Polri, para medis, dokter yang berjuang sekuat tenaga untuk merawat saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus corona. Kasihani terhadap mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, semangat, dan Tuhan pakai mereka. Tetapi juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rakyat. Kiranya kami belajar untuk peduli, berjuang bersama untuk menahan diri di rumah dalam rangka memutuskan penyebaran virus ini, agar tidak mengancam kehidupan kami sebagai sebuah komunitas, sebagai umat dan sebagai bangsa. Dan harapan kami saatnya boleh berlalu. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau juga akan menolong dan membebaskan kami dari ancaman. Begitupun bangsa-bangsa lain. Tuhan menolong dan berkati mereka, agar kami sebagai umat ciptaan boleh memutuskan penyebaran virus ini, dan kami boleh kembali pulih berkat kemurahan Tuhan. Ya Allah yang ada di surga, kami serahkan seluruh kehidupan umat dalam tangan bersama. Engkau melindungi kami setiap saat, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan hikmat, sehingga kamu mampu memelihara kesehatan kami. Kami selalu berada dalam kondisi prima berkat kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Tuhan Allah yang ada dalam surga, berkati segenap hamba-hambamu dalam jemaat Elok, penatua, semas, dan pendeta. Kiranya kami selalu sehati, saling menopang di dalam doa untuk memimpin jemaat Allah sini. Jemaatku boleh tertuntun pada jalan yang benar. Ya Allah yang ada dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami hanya berterima dalam tangan bersama, sebab kami tahu bahwa Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Bapa, ini doa dan harapan kami. Permohonan kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan selamat dan gembala kami yang baik, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan menjebak kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 154 ayat yang pertama dan yang kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Ajarkan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon persembahan syukur kita, mari kita puji Tuhan sekali lagi dengan melakukan nyanyian rohani 130 ayat yang pertama, kepada Tuhan jua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Karena itu, jalanlah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, saya undang kita bersama-sama untuk berdiri dan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 18. Jemaat, kita diutus ke dalam dunia. Karena itu pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan dan jadilah dekat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili
Jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani ibadah saat ini. Kasih Tuhan Yesus akan selalu memberkati dalam pekerjaan dan pelayanan setiap saat. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan sekali lagi memuji dan memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 86 ayat 1 dan 5, tahanlah dan berjuang terus.